Pasukan Garuda ini akan kalahkan Bahrain. Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Inilah Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, dan dalam waktu dekat akan menghadapi Bahrain. Warga Asia Tenggara pun turut memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, yang kini menjadi panutan bagi negara-negara tetangga. Bahkan, fans Malaysia juga tak sabar menyaksikan Timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut daripada timnas mereka. takut dengan timnas Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, Bahrain versus Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Indonesia melawan Bahrain 12 tahun lalu, sang Garuda dibantai 10-0. Namun itu adalah era sebelum Erick Thohir memimpin PSSI dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Skuad Garuda yang akan bertandang ke kandang Bahrain besok malam jauh lebih maju. Pelatih Bahrain Dragan Talicic juga mewaspadai timnas Indonesia kerana banyak dihuni pemain berpengalaman yang berkarya di luar negeri. Bahrain bukanlah lawan yang mudah di mana mereka baru-baru ini mengalahkan Australia. Kekuatan mereka adalah fizik yang tangguh dan juga pemainnya memiliki stamina yang tinggi. Namun dua pemain baru timnas Indonesia bisa memberi keunggulan bagi Garuda untuk meraih kemenangan malam nanti. Miss Hughes bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho akan membina barisan defense yang sangat kebal. Apalagi jika Martin Paz berposisi sebagai penjaga gawang. Sebaliknya, Lionel Reynders akan memberi kreativitas lebih pada serangan timnas Indonesia yang sebelumnya terlihat kurang. Prediksi Abang Indonesia unggul 1-0. Kalian setuju dengan Abang? Komen gaco kat sini. Pasukan Garuda ini akan kalahkan Bahrain. Malam ini timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia. Meski Indonesia berada di posisi 129 dan Bahrain di posisi 76 ranking FIFA. Namun dengan pemilihan pemain ini, sang Garuda mampu mencuri 3 poin di kandang lawan. Formasi 3-4-3 sebaiknya digunakan dengan defense yang terdiri dari Martin Paz, Miss Hughes, Jay Izzez dan Rizky Ridho. Kelvin Verdong dan Sandy Walsh berposisi sebagai fullback yang akan bantu pertahanan dan serangan dari sisi tengah dan sayap. Untuk laga Indonesia versus Australia hari itu, lini tengah timnas lebih hidup dengan masuknya Tom Hay di babak kedua. Dia harus memulai pertandingan malam ini dengan Jordi Amat yang mengambil peran lebih bertahan di tengah. Lionel Reynders akan menjadi senjata rahsia serangan Indonesia bersama Wak Haji dan Rafael Strik. Abang yakin barisan pertahanan timnas Indonesia tidak akan bobol dan jika lebih tajam dan kreatif di lini serang, maka Garuda bisa menang 1-0. Apakah anda setuju dengan pilihan pemain dan tebakan skor? Beri komen di sini. Yes, memang aku teruja dan ingin melihat perlawanan pada malam nanti guys. Malam ni lah, malam nanti pula. Malam ni, hari ni guys. Bukan esok, hari ni guys. Jadi, ya, tidak sabar untuk melihat debut daripada Miss Hughes always and Martin Paz dan my favorite players Jay Izzez guys, and Jay Izzez always be my favorite guys, dan banyak lagi lah yang untuk kita bahas hari ini. Jadi guys, apakah perasaan kalian? Ini belum mula lagi perlawanan guys, belum mula lagi perlawanan, baru pagi ni guys. Aku belum tidur lagi, kesibukan maybe, tapi pada kalian guys, hari ini perlawanan macam mana? Is it okay or not? Tinggalkan komen, okay? Kali ni saya akan cerita sikit pasal skuad timnas Indonesia. Okey, kalau korang tak tahu, bulan Oktober ni adalah bulan paling penting untuk timnas Indonesia sebab ada 2 game yang diorang kena menang dalam World Cup qualifier round ketiga ni. Diorang akan lawan dengan Bahrain dan diorang juga akan berlawan dengan China. Lawan dengan China mungkin tak risau sangat, agak confident lah. Tapi lawan dengan Bahrain ni lah bagi saya penentu siapa yang berada di tempat keempat ataupun kelima kan. Okay, so jom preview sikit untuk game kali ni. Dari segi prediction line up, saya sebenarnya tak fikir lagi. Ini daripada channel lain, tapi of course lah nama-nama yang penting kena ada dalam tim ni, macam Kelvin Verdong, Jay Izzez, diorang punya captain. Lepas tu of course ini player terbaru Hughes. Belum lagi beraksi untuk Indonesia, tapi dengan nilai dia, dengan dia punya pengalaman,
Hari itu lawan dengan MU, of course lah, Max Hilgers ni akan start untuk Indonesia. Dan paling penting, Martin Paes, hero Indonesia setakat ni dalam World Cup qualifier. Bagi saya dia ni MVP. Okey, dan nama-nama lain, and korang boleh berikan cadangan line up korang dekat bawah. 12 tahun yang lalu, Indonesia ni sebenarnya pernah kena bantai dengan Bahrain sampai 10-0. Jadi ini adalah satu misi balas dendam kerana mengingatkan peristiwa berdarah ni. Yang ini pun World Cup qualifier untuk tahun 2014 punya. Dan betulkan saya kalau saya salah, tapi bila saya cek-cek balik, itulah kali terakhir Bahrain bertemu dengan Indonesia pada tahun 2012. Skornya 10-0. Kemudian kita ada tahun 2011 kalah juga 2-0. Tapi lepas tu daripada tahun 2012 tu dah tak jumpa dah dua-dua tim ni. Jadi ini satu pertemuan yang dinanti-nantikan oleh orang Indonesia. So, siapakah yang akan menang antara Bahrain dengan Indonesia ni? Korang boleh komen dekat bawah. Hari ini Indonesia ada misi penting yang mana mereka akan berlawan dengan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Of course, mereka akan cuba mendapatkan 3 mata atau sekurang-kurangnya seri 1 mata dekat tempat lawan. Jom aku preview, predict untuk game Indonesia lawan Bahrain ni. Sekarang ni dekat grup C, Indonesia berada di tempat keempat dengan 2 mata, manakala Bahrain berada di tempat ketiga setelah melakukan kejutan menewaskan Australia yang sekarang ni berada di tempat kelima. Aku cuba mengkaji statistik perlawanan sebelum ni dan aku nampak Bahrain dan Indonesia ada style yang sama. Mungkin sebab mereka berhadapan dengan lawan yang susah, tapi Bahrain pun tak banyak menyerang, Indonesia juga tak banyak menyerang. Possession pun tak pegang banyak. Korang tengoklah lawan Australia yang diorang menang ni, hanya ada 1 shot on target dan itulah yang masuk ke dalam gawang. Indonesia pula waktu berlawan dengan Australia dekat Gelora Bung Karno, boleh nampak yang diorang pun tak buat banyak shot, possession pun kurang. Nampak Australia mendominasi perlawanan. Tapi aku mengharapkan Indonesia akan mengulang performance diorang waktu lawan dengan Arab Saudi. Nampak walaupun possession kurang, shots kurang, tapi sekurang-kurangnya Indonesia banyak juga melakukan serangan sebanyak 8 shot dan 2 shots on target. Bahrain ni pun dah kena bantai dengan Jepun 5-0 hari tu, dan aku rasa Shin Tae-yeon telah pun mengkaji perlawanan lawan Jepun tu, macam mana Jepun boleh skor sampai 5 lawan dengan Bahrain ni. Jadi ini adalah prediction aku, yang mana Indonesia akan skor terlebih dahulu, mungkin pada minit 30 lebih, 40 lebih. Kemudian untuk second half, diorang akan bertahan habis-habisan. Of course, Martin Paes akan melakukan banyak save, Miss Hilgers mungkin akan perform juga, dan akhirnya setelah mereka bertahan habis-habisan, skor berakhir dengan 1-0 kemenangan Indonesia. Perlawanan ini ditayangkan dekat 48 negara. Korang boleh tengok tak ada Malaysia dekat sini, which is aku rasa pelik sebab ini keluar daripada timnas Indonesia sendiri, sehingga ada orang Indonesia yang tanya aku, dan benda ni ternyata tak betul lah untuk Malaysia, sebab Aiman ni sendiri kata perlawanan Indonesia ni ada ditayangkan dekat Astro Arena. Okay, jadi janganlah sebarkan fitnah ataupun hoax. Kalau korang tak tahu Aiman ni siapa, Aiman ni juga adalah pengulas sukan dekat Malaysia. Dikonfirmasi oleh PSSI bahwa Martin Paes sudah 100% dan siap tanding. Sedangkan Bang J akan menjadi kapten lagi.